Hasil pertandingan Liga Top Eropa, Nunes buang-buang peluang, Mo Salah jengkel, cedera Bellingham bikin Ancelotti was-was, kandang Indonesia, kandang Palestina juga. Ex-pemain naturalisasi Indonesia bela timnas Kanada. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool gagal meraih poin penuh kala bertandang ke markas Luton Town pada laga pekan ke-11 Liga Primer Inggris minggu tadi. Luton Town lebih dulu unggul lewat gol Tae Chong di menit ke-80. Beruntung The Reds punya Luis Diaz yang mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+5. Hasil ini masih menempatkan Liverpool di posisi ketiga. Sedangkan Luton di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris. Di ajang Liga Italia, AS Roma menang dramatis atas Lecce di Stadion Olimpico. Klub asuhan Jose Mourinho tertinggal lebih dulu di menit ke-71. Namun, Roma berbalik unggul ketika masa injury time. 2 gol dibuat oleh Serigala Roma, masing-masing melalui Sardar Azmoun dan Romelu Lukaku. Praktis, kemenangan penting ini membuat Roma sedikit demi sedikit mulai mendekati zona Eropa. Juventus menumbangkan Fiorentina di laga pekan ke-11 Serie A 2023-24 di Stadio Artemio Franchi, Senin 6 November dini hari WIB. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Fabio Birati. Dengan kemenangan ini, Juventus memantapkan diri di peringkat kedua klasemen sementara Serie A 2023-24 dengan raihan 26 angka. Sedangkan Fiorentina masih ada di posisi ke-8. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid diredam Rayo Vallecano. Bertanding di Stadion Santiago Bernabeu, meski tampil dominan, Los Blancos tak mampu mengubah skor 0-0 selama 90 menit berjalan. Atas hasil ini, pasukan Carlo Ancelotti masih di posisi 2 klasemen Liga Spanyol dengan 29 poin, 2 poin di belakang sang pemuncak klasemen Girona. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri puas melihat kinerja pertahanan timnya saat berhadapan dengan tuan rumah Fiorentina di Giornata ke-11 Serie A Liga Italia musim 2023-24. Pada laga itu Juventus hanya memiliki 4 peluang, 3 diantaranya tepat sasaran, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan La Viola. Anak asuh Vincenzo Italiano melepaskan 25 percobaan. Sayang, tak satu pun berbuah gol karena bek-bek Juventus tampil solid. Penyerang Liverpool Darwin Núñez kembali gagal mencetak gol dari peluang 99%. Momen tersebut terjadi pada menit ke-70 saat laga masih berimbang 0-0. Sementara itu Mo Salah yang memberi umpan kepada Núñez kemudian tersungkur ke tanah sambil memegangi kepalanya dan nyaris jungkir balik. Salah seakan tak percaya Núñez gagal memanfaatkan peluang emas. Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Núñez gagal mencetak skor dari peluang 99% yang seharusnya menjadi gol. Luis Diaz menjadi penyelamat Liverpool dan ia langsung merayakan gol untuk sang ayah. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memuji kontribusi Luis Diaz pada laga kontra Luton Town tersebut. Luar biasa, dia ingin berada di sini. Bagi kami, gol yang sangat penting dan baginya juga sangat penting serta emosional. Momen yang luar biasa, tetapi tidak mengubah situasi. Yang terpenting adalah ayahnya dibebaskan. Arsenal merasa dirugikan ketika menelan kekalahan dari Newcastle Sabtu kemarin. Mikel Arteta lantas bersuara lantang mengkritik wasit dan VAR. Sehari setelah kejadian itu, Arsenal mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan mereka terhadap komentar-komentar Mikel Arteta seusai laga Liga Inggris kontra Newcastle United pada Sabtu 4 November malam WIB. Pihak The Gunners juga menyebut PGMOL atau Komite Wasit Liga Inggris hendaknya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi. Bernardo Silva mencetak 2 gol ke gawang Bournemouth. Manajer Manchester City Pep Guardiola memuji penampilan Silva dalam pertandingan tersebut. Sang manajer juga langsung teringat dengan Lionel Messi saat menyaksikan gol kedua Silva ke jala Bournemouth. Silva mencetak gol kedua pada menit ke-83. Dia menggiring bola ke dalam kotak penalti dan sempat mengecoh Lloyd Kelly sebelum menaklukkan Andre Radu dengan tendangan chip.
Mantan pemain Real Madrid Marcelo baru saja merengkuh trofi Copa Libertadores bersama Fluminense. Klub yang dibelanya sukses mengalahkan Boca Juniors 2-1 dalam laga final. Meski sudah belasan trofi yang dia angkat bersama Real Madrid, baginya trofi satu ini menjadi sangat spesial. Real Madrid akan mengerti ini adalah gelar terpenting saya di level klub, karena klub inilah yang membesarkan saya. Pada laga Real Madrid versus Vallecano, Jude Bellingham terjatuh dan langsung memegangi bahunya dengan meringis kesakitan. Namun setelah menerima perawatan, ia memilih untuk melanjutkan pertandingan. Dia beraksi selama 90 menit, tetapi terlihat dengan perban di bahunya sepanjang waktu. Carlo Ancelotti mengonfirmasi usai laga bahwa Bellingham memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Ancelotti berharap tidak terjadi apa-apa sama Bellingham. Sektor bek kiri telah menjadi perhatian Real Madrid sejauh musim ini. Fran Garcia tampil buruk sejak tiba dari Rayo Vallecano, sementara Ferland Mendy cedera hampir sepanjang musim. Carlo Ancelotti mendesak Real Madrid mendatangkan Alphonso Davies musim panas mendatang. Dengan kontrak Davies di Bayern yang akan berakhir pada tahun 2025, ia bisa saja bersedia dengan harga lebih murah. Dengan laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid hanya perlu membayar 50 juta euro untuk membujuknya meninggalkan juara Jerman tersebut. Dikutip Football Italia, Juventus terus mencoba cara untuk dapat merekrut penyerang sayap Sassuolo, Domenico Berardi pada bursa transfer Januari 2024. Berardi merupakan target lawas si nyonya tua dalam beberapa tahun lalu. Formula yang bakal diajukan manajemen Juve kepada Sassuolo adalah pinjaman dengan kewajiban untuk membeli, seperti pada kasus transfer Manuel Locatelli. Sedangkan tim berjuluk I Nero Verdi dilaporkan membandrol sang pemain dengan mahar 30 juta euro, mengingat kontraknya masih tersisa hingga Juni 2027 mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir menawarkan timnas Palestina untuk berkandang di Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Timnas Palestina akan bermain 2 kali masing-masing melawan tuan rumah timnas Lebanon dan menjamu timnas Australia dalam putaran kedua Grup I, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Dalam keterangannya, Erick mengatakan kandang Indonesia, kandang Palestina juga. Namun tawaran PSSI ditolak secara halus oleh Palestina. Wakil Presiden PFA, Susan Shalabi, terharu dengan tawaran Erick Thohir. Namun pihaknya terlanjur memilih Kuwait sebagai home base Palestina pada bulan ini. Hal ini salah satunya karena faktor jarak yang lebih dekat. Nama Rafael Maitimo kembali jadi perbincangan publik. Pasalnya ia terciduk menggunakan seragam staf timnas Kanada U17. Sosok yang merupakan pemain naturalisasi itu tampak memberikan kontribusi berharga selama timnas Kanada menjalani persiapan di Training Center Bali United di Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis 2 November. Meski saat ini membantu Kanada di Piala Dunia U17 2023, Maitimo tetap tak melupakan Indonesia. Dilansir Goal, AC Milan secara terbuka membantah kalau mereka mengetahui bahwa Sandro Tonali kecanduan judi. Menurut pihak Rossoneri, mereka malah pertama kali mengetahui tentang kasus Tonali itu melalui pemberitaan media. Sebelumnya, Milan bahkan tak mengetahui apapun gerak-gerik mencurigakan dari Tonali. Barca dikabarkan Football Espana siap legowo melepas 2 pilarnya yakni Sergi Roberto dan Marcos Alonso. Kontrak keduanya juga akan habis pada musim panas mendatang. Keduanya juga tidak akan ditawari kontrak baru oleh Blaugrana. Ditambah, kedua pemain tersebut juga tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang Xavi. Masuk akal bagi Barca apabila melepas keduanya. Hal itu akan sedikit membantu pengurangan beban gaji mereka. AC Milan kini mendapat saingan dari Juventus untuk memburu bek Bournemouth Lilot Kelly. Menurut laporan Football Italia, Direktur Juventus Cristiano Giuntoli telah intens memantau Kelly akhir-akhir ini. Padahal sebelumnya Direktur Milan Geoffrey Moncada sudah lebih dulu secara pribadi mengunjungi markas Bournemouth untuk menyaksikan langsung bintang muda Inggris itu. Juventus kini juga secara serius menjajaki kepindahan gelandang Manchester City Calvin Phillips untuk bisa didatangkan Januari nanti. Bianconeri perlu mencari gelandang baru di jendela transfer Januari nanti setelah kehilangan Pogba dan Fagioli. Direktur Juventus Cristiano Giuntoli juga diam-diam telah intens bertemu pihak Calvin Phillips dan City untuk membicarakan kemungkinan perpindahan gelandang timnas Inggris itu secepat mungkin.
Inter kini dalam mode khawatir ketika bek barunya Benjamin Pavard menderita cedera saat bertemu Atalanta. Pavard ditarik keluar lapangan karena lutut kirinya terkilir. Tempurung lututnya dikatakan bermasalah. Pihak dokter pun belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perawatan cedera Pavard tersebut. Sayap mahal MU yang sering bermasalah, Anthony mendapat kecaman di media sosial setelah mengalami penampilan buruknya pada saat melawan Fulham. Sayap MU itu bahkan dianggap beberapa fans MU layaknya BB. BB kita tahu adalah pembelian mahal MU yang gagal di masa Fergie. Bahkan ada fans yang menyebut Anthony lebih buruk dari BB. Memang akhir-akhir ini Anthony sudah kadung dicap buruk bagi sebagian fans MU sebagai pembelian terburuk yang pernah ada. Para petinggi Real Madrid sangat menyadari kemungkinan sulitnya mendapatkan Mbappe. Oleh karena itu, opsi alternatif kini sudah dibuat mereka. Menurut Football Espana, Real Madrid mengatakan sudah punya plan B, yakni Jamal Musiala. Kini, klub sedang bergerak untuk masuk pada fase pendekatan intens terhadap Munchen. Dikatakan juga pihak El Real sangat optimis jika formula pendekatannya akan diterima dengan baik oleh Munchen. Ibu sekaligus agen Adrien Rabiot, Veronique, belak-belakan cerita tentang rumor transfer anaknya tersebut dengan MU di bursa transfer musim panas lalu. MU ingin bertemu dengan saya untuk menunjukkan ketertarikan mereka pada Rabiot. Tapi kami tidak pernah membicarakan soal detail kontrak, karena Rabiot sendiri sudah memutuskan untuk bertahan di Turin. Pochettino yang kini melatih Chelsea akan kembali bernostalgia ke markas mantan klub yang pernah dilatihnya, Tottenham Hotspur. Bagaimanapun, memori 5 tahun menangani Spurs cukup membekas di hati Pochettino. Ia merasa kembali ke Tottenham saat ini sangat berkesan dan tak bisa dilupakan. Sungguh istimewa bisa kembali. Saya benar-benar memiliki kenangan indah bersama yang luar biasa di sana. Di sela-sela acara konser Pesta Bola Dunia menyambut Piala Dunia U17, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan ada 1 gelandang baru dan 1 striker baru naturalisasi yang sedang diproses. Tapi publik disuruh sabar menunggu, dirinya pun mengaku tak akan membocorkan terlebih dahulu siapa nama pemain naturalisasi terbarunya itu. Tapi yang jelas, kabar yang tak kalah membahagiakannya lagi dari PSSI adalah sedang menyelesaikan proses tahap akhir naturalisasi untuk bek Justin Hubner. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!